Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Cahyadi dengan NIM 05220106. Di sini saya akan melakukan pengujian sampel saus yang diduga mengandung rodamin B. Berikut adalah bahan dan alat yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. Oke, yang pertama kita akan menguji organoleptis. Yang pertama, bentuk dari saus sendiri. Bentuknya kental, semi padat. Yang kedua adalah rasanya. Rasanya saus tomat, sedikit manis. Yang ketiga ada warnanya merah terang. Yang keempat adalah baunya khas saus tomat. Preparasi sampel dilakukan dengan cara ambil 10 gram sampel saus lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Rendam dalam 20 ml larutan amonia 2% selama kurang lebih 24 jam. Kemudian saring larutan dan filtrat yang dipanaskan di atas hot plate. Selanjutnya benang wol dididihkan dengan aquades lalu dicuci dengan kloroform. Kemudian didihkan ke dalam NaOH 1%, dibilas dengan aquades dan dikeringkan. Kemudian dari hasil penguapan dilarutkan dalam 10 ml asam asetat 10%. Lalu didihkan bersamaan dengan benang wol selama 10 menit. Pewarna dari sampel mewarnai benang wol, kemudian diangkat dan dicuci dengan aquades. Masukkan benang ke dalam larutan basah 10 ml amoniak 10%. Kemudian didihkan hingga zat pewarna terlepas dari benang wol dan masukkan larutan basah. Larutan basah yang diperoleh digunakan sebagai cuplikan sampel. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji kelarutan. Uji kelarutan yang pertama kita menggunakan bahan air biasa. Sampelnya kita masukkan ke dalam air biasa secukupnya, lalu diaduk. Air biasa. Yang kedua kita menggunakan bahan alkohol. Kita masukkan secukupnya bahan. Masukkan secukupnya. Yang ketiga kita menggunakan bahan cuka dapur. Kita masukkan sampel secukupnya ke dalam bahan larut. Kita aduk. Yang terakhir ada air panas. Setelah itu kita lihat hasil uji kelarutan dari masing-masing bahan. Prosedur kerja pengujian kuantitatif pada saus tomat berdasarkan jurnal. Yang pertama, pembuatan larutan baku. Ditimbang 1 gram serbuk rodamin B. Kemudian dilarutkan dalam 10 ml aquades. Selanjutnya larutan dimasukkan ke dalam labu takar 1000 ml dan diencerkan hingga batas terah. Kemudian dibuat larutan baku rodamin B konsentrasi 100 ppm. Setelah itu dibuat larutan baku dengan konsentrasi 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 ppm. Yang kedua, penetapan kadar rodamin B. Sampel diukur menggunakan spektrofotometer UV vis.
Kemudian diatur panjang gelombang 400 sampai 750 nanometer. Setelah itu dihitung kadar rodamin B dengan kurva kalibrasi dengan